Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Sugeng Dalu, Pak Udin. Selamat malam, Mas Mas Solahuddin, sarjana hukum, magister hukum. Siap. Beliau adalah salah satu tokoh di Ledok Mojokerapa yang sedang membantu teman-teman di Jalan Mojokerapa untuk meningkatkan potensi ekonominya, gitu ya. Iya. Mas Udin, gitu. Iya, siap. Mas Udin, Pak Udin bisa cerita gitu, terkait dengan rencana-rencana kita, rencana jenengan dan teman-teman di hukum untuk mengoptimalkan potensi kuliner di Jalan Mojokerapa ini, Pak Udin. Iya, siap. Jadi ini memang Mojokerapa ini salah satu desa yang jumlah penduduknya paling banyak di Kecamatan Tembelang. Nggih. Dan Mojokerapa itu penyangga kota karena persis berbatasan dengan kecamatan kota. Artinya dengan jumlah penduduk yang banyak, kemudian ada di penyangga kota, maka perekonomian ini punya potensi yang besar untuk terus dikembangkan. Karena penyangga kota, apalagi di sini ada beberapa perusahaan besar yang ribuan karyawan ya. Ya artinya ada potensi yang kemudian bisa kita bidik dalam hal ini karena kalau kita berbicara masyarakat Jombang itu masyarakat makan sih ya. Jadi bukan masyarakat fashion, Masyarakat jajan. masyarakat jajan. Jadi lebih suka jajan daripada fashion. Nah, itu yang kemudian harus kita ambil peluang itu. Makanya kemudian apa istilahnya bidang ini yang kemudian bisa kita garap. Saya juga punya warung di depan rumah dan alhamdulillah walaupun hanya jualan pentol, siomay dan segala macam itu, tapi alhamdulillah kita melihat animo masyarakatnya tinggi. Kita jualannya hanya dari jam 9 sampai jam 3. Jadi tidak sampai malam karena nggak kuat ya tenaganya ya. Itu luar biasa dan sekarang sudah mulai tumbuh. Sudah mulai tumbuh apa istilahnya pedagang-pedagang di sepanjang Jalan Mojokerapa. Ini jalan poros, jalan kabupaten yang intensitas kendaraan lalu lalang itu cukup tinggi. Ya, makanya kemudian ini menjadi peluang besar untuk dimainkan. Artinya lewat dialog atau podcast kita malam ini, kita pengen mendorong, mendiskusikan atau memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk melihat ruas Mojokerapa lebih jauh gitu ya. Betul. Artinya tadi kita sudah dolan nonton lihat mie ayam, bakul sego goreng gitu dan banyak hal gitu. Betul ya. Jadi sekali lagi ini karena jalan poros ya, jalan poros dan ini jalan kabupaten yang ramai sekali dari mulai pagi hingga larut malam. Bahkan ini kan jadi jalan tembus alternatif dari untuk truk-truk besar ala ke utara. Ke utara. Jadi jualan pun sampai malam di sini pasti laku. Ngeten Pak Udin, ada nggak strategi yang bisa benar-benar membantu Bapak Ibu teman-teman yang berjuang di pinggir jalan dengan kuliner itu? Strategi khusus atau rencana apa yang sedang ingin kita tawarkan ke entah itu ke pemangku kebijakan atau ke pelaku ekonominya? Ya, yang jelas memang harus ditata. Jadi biar nanti tidak semrawut karena kalau penataannya bagus tentu juga masyarakat kalau mau jajan begitu juga merasa enak. Pertama, kemudian yang kedua mungkin kita nanti juga akan koordinasi dengan desa dalam kaitannya dengan apa istilahnya aturan regulasi desa kaitannya dengan ini sehingga mereka jualan itu merasa punya payung hukum gitu loh. Jadi khawatir merasa dilindungi. Jangan sampai kemudian mereka jualan terus tiba-tiba takut nanti digusur, takut kemudian digeser, dipindah. Nah, ini harus sehingga mereka merasa nyaman berjualan, ada garansi bahwa mereka akan dilindungi di sini. Itu penting. Kemudian yang kedua mungkin ada spot-spot hiburan yang nanti bisa membantu karena kalau jualan saja kemudian tidak ada aktivitas yang lain tentu ini juga kesannya kemudian jadi garing gitu ya. Butuh daya tarik ya. Butuh daya tarik atraksi. Betul, butuh daya tarik atraksi sehingga masyarakat datang ke sini bisa sekaligus ya nonton hiburan kalau memang ada, kemudian ada cari makan. Nah, ini unik dan saya pikir sekali lagi kita tadi itu bicara bahwa di sini ada beberapa perusahaan yang ribuan karyawan, hampir 3.000 karyawan, hampir 3.000. Artinya potensi mereka makan semua itu ada. Nah, ketika ini kita kenalkan ke mereka, kita gaungkan, tentu mereka juga tidak perlu jauh-jauh, mereka harus keluar Mojokerapa untuk menemukan makanan-makanan khas itu mereka bisa dapat di sini. Terus terkait dengan ini, dengan para pedagangnya, para pelaku ekonominya, apa yang ingin kita tata nanti? Kita kepengen mereka punya standar harga. Ya,
Ya jangan sampai kemudian orang datang merasa dirinya dia apa istilahnya beli sesuatu itu mahal, nggak akan datang lagi. Lah ini Ngapoi. Ngapoi. Ini yang nggak boleh. Jadi artinya kita harus ada komitmen dengan para pedagang. Iya. Ojo saenake dhewe ngunggahno rego. Iya. Jadi kalau munggah rego harus disepakati bersama. Kompak. Dan itu ada standarnya. Iya. Ada standarnya. Kita di angkringan Jogja, di Malioboro itu kan ada standar harga ya. Iya. Sehingga orang kesini dengan bawa uang Iya, ini selingannya sebatasnya begitu, mereka nggak khawatir. Iya. Sehingga kemudian berangkat dari rumah, oh saya cuma bawa uang sekian, saya bisa beli ini nanti karena di sana harganya sekian. Ya, Pak Udin, ini ada sedikit suguhan dari angkringan Rebung, dari teman-teman Rebung jadi membuat angkringan. Nanti ini kita sedang lakukan syuting podcastnya di belakang angkringan. Jadi nanti teman-teman yang pengen belajar podcast, pengen isi pertunjukan sebagainya bisa gabung ke teman-teman di Rebung. Ini salah satunya yang di Pak Udin nanti ini wedang wong. Ini menarik Dari Kaliwungu. Nah, ini kopinya dari Wonosalam. Kalau tapenya dari mana nih, Mas? Dari Jombang. Jombang Sambong ya. Jadi ini menarik nih, warnanya ungu ya. merah. Merah ungu. Merah ungu gitu. Merah ungu. Ini hangat tentunya. Hangat gitu. Dan cocok untuk suasana ini ya. Iya, suasana pancaroba. Suasana pancaroba ya. Jadi nambah imun ya. Imun sama ini kata Jadi Mas Kemi, hangat stamina vitalitasnya bisa tinggi gitu ya. Luar biasa. Jadi masyarakat nanti bisa apa istilahnya mendapatkan ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan. Betul gitu. Ya. Nah, ini Pak Maksudin. Ngapunten saya kok manggilnya bola-balik Pak Aromas. Terus enak Mas ya. Maksudin. Iya. Ngeten, setelah standar harga yang sama atau bukan disepakati bersama, Iya. Ada nggak upaya kita untuk membuat kualitas mereka menjadi lebih baik? Iya. Iya. Jadi saya pikir nanti kita bisa bikin pelatihan ya, pelatihan kaitannya dengan packaging kalau itu butuh itu, atau cara menawarkan atau cara mempromosikan gitu ya. Cara menerima tamu misalnya itu penting sehingga benar-benar ini kita bikin orang kesini itu terkesan gitu loh. Termasuk ini mungkin ya, standar kebersihannya. Termasuk standar kebersihan ini penting sekali. Kadang-kadang kan kalau warung-warung kecil itu ada di pinggir-pinggir jalan itu biasanya kan luput ya kaitannya dengan kebersihan dan itu membawa kesan negatif. Betul. Jadi orang datang kemudian kok kotor, buang sampah berserakan begitu, biasanya kemudian hilang selera makannya. Betul. Yang terjadi malah mereka bungkus. Kalau bungkus itu terbatas. Ya. Nah, kita kepingin mereka ada di situ, makan di situ, menikmati suasana. Kan nggak kerasa kemudian awalnya cuma pengennya satu piring jadi berpiring-piring kan? Karena nyaman. Betul. Iya. Ya. Ada juga nanti mungkin efek apa dominonya kan? Betul. Dominonya bisa nanti kalau mereka nyaman bisa ngajak teman. Iya. Soalnya kan yang angkringan Rebung wae misalnya. Itu gitu, betul. Ya. Dan ke depan mungkin mereka juga bisa diorganizer dalam bentuk koperasi gitu Bisa, ya, sehingga mereka ada semangat kesatuan, semangat kebersamaan gitu ya untuk membangun potensi ekonomi di sepanjang jalan ini. Ini harapan Mas Udin. Ya. Terkait tadi kan dari pelakunya atau masyarakatnya lah nanti kepada ini selain jaminan perlindungan rasa aman kepada pedagangnya ada nggak upaya kita untuk mereka mendapatkan semacam fasilitasi dari pemerintah? Ya, jadi ketika mereka sudah kita organizer, mereka kita bikin koperasi begitu ya. Nah, nanti kita bisa akses penganggaran atau pendanaan untuk pembuatan koperasi kan ada di Dinas Koperasi. Di pemerintah ada fasilitas itu, bahkan ada support anggaran kan, modal gitu ya. Nah, kemudian kita bisa kembangkan. Sebetulnya di balik itu semuanya kita kepengen menciptakan persaudaraan yang erat di antara mereka di sepanjang jalan ini dalam bentuk koperasi itu sebetulnya. Jadi hal yang lain-lain itu kaitannya dengan misalnya permodalan dan sebagainya itu nomor 3, nomor 5 gitu ya. Yang penting bagaimana mereka punya semangat persaudaraan sehingga semangat ini bisa menciptakan kedekatan di antara mereka dan bisa saling merasa bersaudara itu kan. Saling menjaga Karena tidak menutup kemungkinan kemudian di samping-samping ini jualannya juga sama-sama. Iya, betul. Nah, kalau ada rasa persaudaraan begitu nggak akan merasa tersaingi. Nah, itu dalam rangka itu sebetulnya. Mungkin kita belajar dari ini di ruas jalan Kediri Tulungagung itu ada satu kampung gitu kan, bakule soto semua tuh masukin. Betul. Iya kan. Jadi ketika mereka ada semangat persaudaraan, mereka nggak merasa tersaingi walaupun sama dagangannya. Betul, Iya.
Itu kalau nggak ada begitu, kita khawatirnya kemudian ya namanya dagang ya, namanya dagang. Kemudian ada hal-hal yang negatif yang mereka lakukan begitu ya. Kenapa saya bicara begini? Saya pernah mengalaminya. Saya pernah mengalami, walaupun jualan pentol loh ya. Ini jujur ini. Ini jujur. Jualan pentol mengalaminya loh. Saya tuh batin loh, jualan pentol ini batinnya piro toh. Kok sampai kayak gini? Tapi memang saya itu jualan dari jam 9 sampai jam 3 sudah habis itu. Sudah habis. Ya, keuntungan lumayan saya pikir, karena saya setiap hari itu 2.500.000 dapat. Di depan rumah itu. Omset kotor nih. Omset kotor itu. Itu apa? Kemudian saya meyakini bahwa daerah ini memang potensial untuk menjadi sentra kuliner. Untuk menjadi sentra kuliner, karena saya sudah ngalami sendiri dan membuktikan. Nah itu. Ya mungkin ini nanti kalau video ini tayang di channelnya Rebung, nanti bisa jadi inspirasi banyak orang, terutama masyarakat di Mojokerto untuk tidak takut mengikhtiarkan diri berwirausaha di bidang kuliner. Oh betul. Karena kan kita yakin juga di dunia perdagangan itu di antara 99 pintu rezeki itu di antara 100 itu ada 99 pintu rezeki itu ada di perdagangan. Kan? Ya artinya di kondisi juga yang seperti ini, saya pikir perdagangan ini menjadi unit usaha yang tidak sepenuhnya terpengaruh secara ini ya dengan COVID ini. Karena mungkin dan yang penting ya tadi itu bagaimana teman-teman yang berdagang itu bisa menjaga kualitas dagangannya. Nah, jadi sehingga orang itu nggak kapok gitu loh. Kita kepengen mereka datang itu terkesan dan pengen datang lagi dengan membawa orang yang lebih banyak lagi, mempromosikan. Promosi ketuk tular dari mulut ke mulut itu jauh lebih efektif kalau di pedesaan. Betul. Misalnya, nongkono lo murah gitu. Saya tuh punya langganan nasi goreng itu harganya 8.000 di Mojokerto. Tempatnya ada di dalam, di gang dalam. Nggak sengaja. Lain-lain 10.000 kan. Saya coba ini ada 8.000. Ini apa keistimewanya? Saya rasanya kok gak kalah dengan yang 10, bahkan lebih enak. Makanya istri saya itu kalau malam pun nyuruh saya beli mesti ke sana 8.000. Nah, artinya sederhana loh, itu selisih 2.000 loh. Tapi dari jujukan, karena kalau saya ke sana itu mesti inden. Saya tinggal dulu, kelamaan soalnya. Saya tinggal mulai. Tinggal mulai, karena memang di samping kanan kirinya kebetulan itu karena di dalam nggak ada orang dagang lain. Nah itu juga menarik. Harga itu menjadi daya tarik sendiri. Daya tarik sendiri. Terus ini terkait dengan situasi Mas Udin, karena kalau kita lihat kan jalan Mojokerto ini kan luasnya luasnya sempit banget kan. Kalau mau disebut sebagai jalan kabupaten juga kecil, apalagi jalan provinsi gitu kan. Kira-kira ada nggak upaya atau ikhtiar Mas Udin dan teman-teman nanti untuk agar lalu lintasnya tidak terganggu dengan banyaknya pedagang yang akan berikhtiar di sini? Sangat mungkin karena kita lihat ini sekarang jadi jalan alternatif kabupaten. Dari mulai Embong Miring Denanyar ke utara. Kemarin kami saya kebetulan juga aktif di desa gitu ya, sudah menyampaikan dalam musrenbang satu kaitannya dengan pembangunan jembatan penghubung jalan kabupaten ke jalan provinsi. Nah ini masuk di anggaran 2022. Nah setelah itu nanti akan kita lebarkan 1 meter kanan kiri. Itu sudah jadi perencanaan. Karena kita lihat faktanya memang kalau simpangan begitu jadi macet. Jadi macet. Sudah kita sampaikan, tapi memang harus terus kita kawal ya. Terus kita kawal. Karena kadang anggaran itu juga royokan gitu. Kemudian dianggap ini nggak terlalu penting, masih ada yang lebih penting lagi diprioritaskan. Nah ini yang harus tetap kita dorong. Termasuk kami juga mendorong pasar desa. Nah nanti pasar desa juga bisa kita inisiasi di sini misalnya. Jadi ada alokasi lahan yang lebih luas sedikit begitu, yang kemudian itu di aspal atau pokoknya dikasih alas dikasih alas. Nah itu nanti untuk menunjang kalau memang ini sangat memang kita kembangkan mau jadi sentra. Jadi memang upaya ke sana sudah kita awali, sudah kita sampaikan, dan Pak Lurah sendiri mengapresiasi karena beliau melihat kemarin pada saat puasa itu ya. Kami juga kadang-kadang berpikir begini, orang itu cenderung tertarik untuk jualan itu kenapa kok saat puasa saja gitu. Kenapa saat puasa saja?
Lah berarti ini kan ada sesuatu yang harus kita Pelajari, coba untuk pelajari gitu. gitu ya. Sehingga nanti mereka tertarik tidak hanya puasa. Coba kalau puasa itu semua orang hampir punya kreativitas bikin Makanan, semua orang kaya iya. dan dijual dan Iya. pasti laku kan. Walaupun durasi waktu mereka sebetulnya sangat pendek loh. Mereka jualan jam 4, mereka maghrib sudah tutup. Harus selesai, ya. Harus selesai kan. Harus buka di rumah. Tapi ya. luar biasa. Satu, animo masyarakatnya, kemudian pedagangnya juga banyak. Iya. Kan kita merasakan sendiri tiap puasa itu. Nah, kita mau bikin dan kita mungkin perlu riset kenapa mereka tertarik hanya pada puasa. Nah, kita akan coba mereka harus tertarik juga yang bukan bulan Tidak puasa. di bulan puasa. Tidak di bulan Iya, puasa. betul. Iya. Oke. Berarti gini ya Mas Din ya. Kalau misalnya nanti di ruas Jalan Mojokerto, terutama di Kelintasan Ngledok ini benar-benar jadi sentra industri kuliner, kira-kira yang jenengan bayangkan ke depan akan seperti apa? Iya, jadi saya itu kemarin tertarik di pengembangan wisata kuliner di Desa Kuaron ya. Oh, Maro. Iya, jadi mereka Iya. ya, jadi mereka mengawalinya bukannya hanya hari Minggu awalnya. Hanya hari Kayak Minggu. pasar mingguan itu gitu. Pasar Minggu gitu ya. Karena mereka menentukan pasar Minggu, hari Minggu, maka orang kemudian terbesit pikiran, oh saya kalau Minggu pengen ke sana. Oke. Gitu ya. Jadi ada apa semacam kepastian bahwa pada hari itu memang ada kegiatan, Ada pasar ada rame pasar, gitu gitu ya, ada kegiatan ekonomi. Iya. Nah, kalau ini mau kita bikin tiap malam, nah maka kemudian harus kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa pasar ini buka dari jam 5 sampai Habis. Iya. gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau orang mau ke sini dia sudah ngitung, oh saya mau ke sini jam 5 Iya. atau jam 6 Iya. atau habis maghrib kan gitu. Oke, oke. Oke. Nah, itu. Betul, betul. Oke, terkait dengan itu, terkait dengan atraksi, Mas Din tadi dan Ya. juga soal atraksi itu, kira-kira itu akan menjadi daya tarik yang luar biasa nggak atraksi itu? Saya pikir di tengah kondisi seperti ini kita butuh hiburan ya, Iya. masyarakat butuh hiburan. Itu sangat menarik dan itu akan bisa menjadi penyempurna destinasi ini. Iya. Penyempurna destinasi ini. Jadi apa istilahnya? Ya tapi memang itu harus harus di ini dulu ya. Konsep, ya. Di konsep secara matang kira-kira kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Jangan sampai kemudian kita bikin kegiatan yang sifatnya musik, misalnya musik itu musik apa yang tidak menarik bagi masyarakat Iya, misalnya. iya. Dan itu juga masyarakat nggak akan Iya. nggak akan menonton ya. Artinya kita sesuaikan. Oh ini apa genrenya? Oh ini genrenya misalnya dangdut pop, Iya. gitu ya, dangdut Artinya pop. mungkin ada agenda mingguannya Mas Din ya? Kayaknya memang Oke, seperti itu. misalnya minggu ini campur sari, minggu Betul. ini keroncong. Dan itu harus konsisten. Ya. Sehingga masyarakat bisa Nyatet bikin ya. kalendernya. Kalender ya, betul. Oh, aku nonton Kalau saya keroncong mau minggu bikin ini. keroncongan, oh hari ini bulan apa misalnya harinya hari ini gitu ya. Hari konsisten seperti itu membuat mereka bisa membayangkan dan mereka bisa mengagendakan. Iya. Nah, Saya itu. tadi selintas kepikiran ngeten Mas Udin. Kalau misalnya tidak ada agenda keroncongan, mungkin di sini di panggung di stage studio mini ini kita bisa buat semacam apa ya? Ya kayak open mic atau diskusi talk show atau apapun yang bisa mengundang audiens terbatas itu Mas Udin ya. Luar biasa kalau itu Iya. bisa direalisasikan. Luar biasa, Iya. luar biasa. Artinya jumlah masyarakat saya tadi bilang aslinya masyarakat Mojokerto itu sudah paling banyak di Kecamatan Tembelang. Iya. Karena di Mojokerto ini sudah hampir 8.013 jiwa. Iya. Karena rata-rata Jombang itu hanya 5.000-an. Nah, ini sudah ketambahan dengan karyawan-karyawan perusahaan itu yang ngekos dan kontrak di sini. Iya. Ini potensi yang besar. Iya. Potensi yang besar. Nah, kan kebetulan saya beberapa tahun kemarin kan panitia pemilu ya, panitia pencoblosan, panitia pilkades itu kan sehingga tahu perkembangan fluktuasi jumlah penduduk. Iya. Nah, jumlah penduduk Mojokerto ternyata sekian. Luar biasa ini. Dan Ngledok ini memang dusun yang ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak. Ketiga ya. Iya. Karena pertama Krapa, kemudian kedua Bula. Bula itu luar biasa padatnya dan itu tetangga kita di samping aja ya. Ngledok ini yang ketiga. Ngledok ini yang ketiga. Nah, itu. Jadi Ngledok ini sudah lebih dari 1.500 kok. Lebih dari 1.500. Bula itu 1.700 soalnya. Nah, kalau Krapa bisa hampir 3.700-an. Ada berapa dusun Mas? 7 dusun. Ada 7 dusun. Ya, jumlah hak pilih kemarin itu 7.200 sekian. 7.200 sekian. Artinya sebenarnya kalau kita bisa mengelola kepadatan penduduk dengan cara yang visioner, yang punya
keterikatan dengan masyarakat untuk saling bertanggung jawab, saling membantu, saling mendorong, mungkin potensi ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Oh benar, luar biasa. Iya. Dan ini apa istilahnya itu, kesejahteraan masyarakat Mojokerapa ini saya pikir ini tertinggi angka kasus sejahteraannya dan angka pendapatan masyarakatnya dibanding kecamatan-kecamatan, dibanding desa lain di Kecamatan Tembelang ya. Nah, karena istilahnya PDB-nya tinggi gitu ya. PDB-nya tinggi. Makanya kami pernah diskusi sama desa bahwa di sini rata-rata orang itu penghasilannya sudah di atas 1.500.000 per bulannya. Sudah di atas 1.500.000. Itu sehingga mencari orang miskin itu memang agak sulit juga. Juga kemarin itu. Nah, akhirnya kemudian standar miskin itu agak dinaikkan dikit, dinaikkan. Nah, itu karena masyarakat Mojokerapa mulai sejahtera karena keberadaan perusahaan-perusahaan ini secara tidak langsung kan mengurangi angka pengangguran dan hampir zero pengangguran di sini. Hampir zero. Karena yang tidak tertamu di perusahaan mereka bisa wira swasta, main usus kan, formal Nah, informal kan mereka bisa ambil usus di perusahaan. Bisa ambil bulu ayam. Nah, artinya tetap mereka tertampung. Artinya perusahaan punya dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Mojokerapa. Betul. Dan kita lihat angka kriminalitas di Mojokerapa sangat rendah. Karena saya kebetulan ketua FKDM, jadi tahu persis angka kriminalitas di Mojokerapa sangat rendah. Kami koordinasi dengan Babinsa, Babin Kamtibmas itu ya cukup lega. Tapi kemudian ini jadi hal yang berbeda kaitannya dengan misalnya istilahnya ini kesadaran masyarakat akan pos kamling ya. Kalau dulu pos kamling itu seolah-olah menjadi kebutuhan orang datang karena kriminalitasnya tinggi. Padahal di pos kamling itu orang juga bisa melakukan hal apa saja kan, termasuk berinteraksi dengan masyarakat yang lain gitu ya. Nah sekarang orang jadi malas karena kriminalitasnya rendah. Makanya kalau kita lihat di Mojokerapa pos kamlingnya semuanya sudah beralih fungsi. Jadi ada yang jadi tempat potong rambut, ada yang jadi jualan air isi ulang, ya kan? Ada yang jadi gudang untuk sampah. Nah ini yang kami kemarin juga sempat diskusi juga bagaimana kita menghidupkan kembali karena di dalam pos kamling itu sebetulnya ada nilai-nilai lain, nilai-nilai yang positif yang bisa kita kembangkan. Mungkin kalau yang kemarin sempat memang saya karena kelahiran era tahun 76 saya ini, kelahiran era 76 di Mojokerapa, asli penduduk Mojokerapa. Dulu itu zaman saya masih kecil sering diajak bapak saya kan pos kamling begitu. Itu masih orang berdiskusi dengan sangat enak begitu. Santai. Era tahun 90 kemudian dirubah, arek teman-teman mulai main kartu kan. Mulai main kartu cetetan, mulai benges-bengesan. Terus lama-lama nggak menarik, akhirnya ada uang kan. Nah, itulah sebetulnya titik baliknya di situ. Sehingga orang kemudian enggan mau ke pos kamling, orang digawe judi. Ya, masuk teman-teman itu sebenarnya biar menarik aja. Untuk ini biar melek itu ya. Biar melek gitu, tapi kemudian niatnya nggak judi. Iya, ada uang. Tapi karena ada uang gitu kan. Waktu itu juga jadi persoalan hukum juga. Terus kemudian kok era tahun 2000 hilang. Artinya kayaknya ini PR teman-teman di Kerapa, terutama orang-orang muda seperti Mas Udin dan teman-teman Rebung ini untuk mulai mikir soal relasi sosialnya, mulai dipikir kembali gitu. Betul, karena keamanan itu juga membawa dampak bagi pedagang-pedagang. Betul. Yang mereka merasa nyaman di sini karena memang di sini zero. Angka kriminalitasnya zero. Oke, Mas Udin. Ini saya sambil nyeruput ini ya. Sambil nyeruput. Ini tapenya ini. Tapenya dititipi dulu ini nanti. Hangat. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Mas. Luar biasa. Kayu manisnya terasa. Iya. Ada secangnya juga. Iya, itu ada 10 rempah yang terkandung di Varian situ. Cuma saya nggak hafal. Nggak hafal ya. Nanti dikira dodolan ya. Oke. Ada nggak gagasan dari Mas dan teman-teman di Kerapa terutama untuk membangun identitas kuliner khas Kerapa gitu, Mas? Iya ya. Jadi kami juga sempat berdiskusi dengan teman-teman. Kira-kira apa ya yang bisa kita munculkan di Mojokerapa ini sebagai brand kuliner gitu ya? Iya. Apa begitu? Kita juga sedang menggali itu sebetulnya. Pernah kita munculkan ya apa nek sego ampok begitu ya? Kan dulu banyak sego ampok di sini. Dulu itu jujur era tahun 80 itu ini kampung yang minus, kampung minus. Ini baru ada listrik tahun 84. Mojokerapa. Sebelumnya era kegelapan.
zaman jahiliyah. Saya mengalami bener era kegelapan itu karena dulu itu, tapi era kegelapan itu membawa dampak kegiatan anak-anak muda di bidang keagamaan itu luar biasa antusias. Jadi kalau Wanakipan itu, Wanakip bukan hanya tiba ya, Wanakip itu sampai jam 12:30 dulu itu. Kalau pulang kita bersama-sama bawa stongkring, iya bawa stongkring itu ya. Era sebelum 84 karena baru ada listrik 84. Listrik 84 itu bukan listrik PLN. Tapi ada orang yang di ujung itu namanya Pak Haji Sukari almarhum itu menginisiasi bikin pembangkit listrik tenaga diesel. Dia punya kepalanya truk. Oh iya. Jadi masyarakat tuh tarik 6 ribuan. Saya masih ingat. Iuran ya. Iuran. Iya. Tapi listrik itu baru nyala jam 5 dan akan mati nanti jam 5. Oh, 12 jam. 12 jam. Nah, saya kebetulan punya TV. Waktu itu TV bisa dihitung karena kalau pas G30S itu kan jadi film Menu yang wajib. Menu wajib Oke, ya. harus nonton gitu. Rumah saya itu penuh. Oke. Saya masih ingat itu. Rumah saya penuh padahal TV-nya 14 in. Wis. Dan TV-nya sampai sekarang masih ada tapi nggak nyala sudah. Jadi kalau hari Minggu ada Aneka Ria Safari. Wah, penuh. Iya. Penuh itu. Nah, tapi listrik kalau pagi siang nggak ada. Nah, ini persoalan. Sehingga kami itu kalau saya sering disuruh bapak saya nyeterek aki, ya pakai aki, sehingga masih bisa nonton si Unyil, bisa nonton apa Petruk Gareng itu, Ria Jenaka, kan gitu. Salawas banget. Nah, salawas banget ya, artinya dulu masyarakat Mojokerto seperti itu. Iya. Era tahun 2000 masyarakat sudah mulai bergeria sejahtera, apa istilahnya, tapi kemudian dampaknya sawah-sawah sudah mulai jadi pemukiman, beralih fungsi gitu ya. Kalau dulu kami ini leluasa, kalau sawah main layang-layang dari sana ke sana, wah bisa leluasa kita. Kalau sekarang nggak bisa sana. Layangan naik sudah kena listrik, kena anten rumah. Ya, itu konsekuensi logis pertumbuhan ekonomi, Mas Ge. Iya, betul. Mas Udin, proyeksi ke depan dari apa yang kita diskusikan sepanjang hampir 30 menit ini. Iya. Kita kan sebenarnya faktanya kan masyarakat Mojokerto udah cukup sejahtera kan gitu. Iya, betul. Nah, yang butuh kita bangkitkan kembali adalah soal solidaritas sosial. Iya. Soal ini adat ketimuran kita kan, gotong royong, kerjasama dan sebagainya, itu yang mulai terkikis. Kira-kira ada ekspektasi nggak Mas Udin untuk membangun gerakan itu kembali? Itu sangat penting saya pikir untuk mengembalikan citra lokal kedaerahan Mojokerto yang masyarakatnya santun, masyarakat gotong royongnya tinggi. Ini yang harus kita kembangkan lagi, terutama pada generasi-generasi yang era sekarang itu, ya artinya dengan kegiatan-kegiatan. Saya dulu getol menginisiasi, bahkan sampai kemudian menjadikan Karang Taruna itu sebuah gerakan yang yang luar biasa, bisa membangun kesadaran itu bagi generasi muda. Saya kemudian karena memang fase itu kan berubah ya, masa itu berganti. Ketika kemudian kita serah terimakan ke kepengurusan berikutnya, mulai turun dan sekarang kita lihat memang antusias anak-anak muda ke organisasi ini kan kurang ya. Padahal situ tempat kita membangun, membangun diri mereka, melatih ya. Jadi itu juga perlu kita giatkan kembali sehingga nanti itu bisa menjadi wadah bagi generasi mudanya, kemudian generasi tua nanti kita coba bikin konsep apa yang kira-kira bisa kita wujudkan. Saya itu punya cita-cita, kemarin saya sampaikan ke Pak Nasir selaku kepala dusun, sekarang menjadi kepala kewilayahan. Bukan kepala dusun lagi, bukan kasun sekarang. Kawil sekarang, kepala kewilayahan. Nah, ya apa nek misalnya memang ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Kemudian kita mencoba untuk bikin pilot project, misalnya ada satu daerah di sini yang kita konsep menjadi wilayah Jawa, wilayah apa nek ngarane, kalau di Kediri itu ada namanya Kampung Inggris ya, Kampung Jawa gitu maksudnya. Kampung Jawa dengan tradisi Jawa, bahasa Jawa dan segala macam. Kita waktu itu saya masih berdiskusi dengan Pak Nasir itu kaitannya mungkin nanti juga kita bisa ciptakan itu atau kita wujudkan itu misalnya di Gilang. Jadi Kampung Jawa. Dengan konsep Jawa. Masyarakat kita wajibkan mereka juga mengangkat berbahasa Jawa, potensi Jawanya, berbahasa Jawa,
unggah-ungguh Jawa, dan ini kan sekarang mulai luntur ya. Iya. Nah ini kita konsep ini kita kembangkan, misalnya di kewilayahan itu nanti bisa kita contohkan ke wilayah-wilayah yang lain di Mojokerto. Karena saya pikir itu dalam rangka kita mengembalikan kearifan lampau itu bisa dihidupkan kembali, karena itu positif. Iya. Oke, Mas Udin Nunapunten, karena ini terkait dengan durasi waktu dan kesibukan jenengan, kita akan bersambung ke episode berikutnya. Kita akan ngobrol soal kledok, kerapak, dan kuliner dari kerapak ini. Selamat malam, terima kasih, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.